Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Wulandari dengan stambuk A1P119007. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kelompok 2 yang mana mengenai tentang strategi pembelajaran tidak langsung. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai strategi pembelajaran tidak langsung, alangkah baiknya ada beberapa poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang mana yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dari strategi pembelajaran tidak langsung. Yang kedua tentang model-model atau metode-metode pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, ciri-ciri pembelajaran tidak langsung. Yang keempat, tentang langkah-langkah strategi pembelajaran tidak langsung. Dan yang kelima atau materi yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran tidak langsung. Ya, itulah tadi beberapa poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Baik, penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran tidak langsung. Pengertian strategi pembelajaran tidak langsung merupakan kebalikan dari pembelajaran langsung. Pembelajaran tidak langsung lebih banyak berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka kecepatan siswa ditentukan oleh siswa itu sendiri, sehingga siswa tidak diharuskan menyelesaikan secepatnya bagian-bagian yang tersulit dipelajari. Hal ini harus dipelajari oleh seorang guru dalam menentukan metode pembelajaran agar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran seorang guru tidak lagi sebagai seorang pengajar, akan tetapi sebagai seorang fasilitator saja, seperti penyemangat, sumber belajar, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajarannya, guru harus memberikan umpan dan bimbingan kepada siswa tersebut untuk terus belajar. Dengan demikian, siswa akan terdorong untuk mendapatkan informasi tersebut. Dalam hal ini, siswa memiliki ruang gerak yang luas untuk menyelidiki berbagai kemungkinan dalam memberikan jawaban. Rasa kekuatan yang membebani ketika salah dalam memberikan jawaban juga akan terkurangi. Strategi pembelajaran ini juga akan membantu dalam mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan kecakapan setiap pribadi siswa itu sendiri. Agar siswa memperoleh hasil yang maksimal selama kegiatan pembelajaran tidak langsung, maka penting bagi seorang guru untuk terlebih dahulu mengerjakan keterampilan dan proses penting bagi yang dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran yang dimaksud, seperti keterampilan dan proses mencapai observasi, pengkodean, pengklarifikasian, membandingkan, meringkas, merangkum, dan lain sebagainya agar guru tersebut dapat mengetahui perkembangan siswa dalam pembelajaran tidak langsung. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai pengertian dari strategi pembelajaran tidak langsung. Semoga dari sini dapat bermanfaat. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah metode-metode indirect instructional, yang dimana metode ini terbagi menjadi beberapa metode, namun yang saya akan bawakan hanyalah 3 metode. Yang pertama adalah problem solving, yang dimana pemecahan masalah atau problem solving pada dasarnya merupakan belajar dengan menggunakan metode-metode berpikir secara logis, teratur, dan teliti. Metode tersebut mengandung perubahan dari pemberian suatu masalah menuju pada kesimpulan. Tujuan daripada metode tersebut adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi serta insight
atau pilihan akal sangat diperlukan. Materi selanjutnya yaitu case studies. Studi kasus atau case studies merupakan cerita atau skenario yang sering dijadikan atau dibungkus dalam bentuk narasi dan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan diskusi. Studi kasus sering diterapkan kepada kejadian-kejadian aktual saat ini. Metode tersebut diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui dan memahami apa yang mereka pelajari. Dengan metode studi kasus, siswa dapat mendengar, melihat, melakukan dan objek yang mereka pelajari. Akan tetapi, metode tersebut membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kegiatan pembelajaran membutuhkan waktu yang terbatas. Pembelajaran yang sifatnya praktis, seperti kursus, penalaran, dan sejenisnya, maka penggunaan studi kasus tidak relevan karena siswa menerima materi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah reading for meaning. Nah, beberapa peneliti menyatakan bahwa memahami apa yang dibaca merupakan suatu proses membangun dengan diharapkan munculnya makna. Proses tersebut dapat diciptakan dengan membangun hubungan-hubungan yang berkaitan, baik berupa pengalaman, pengetahuan maupun informasi. Nah, dengan metode reading for meaning tersebut, siswa dengan menjadi penasaran tentang simbol-simbol maupun isyarat-isyarat dari suatu bacaan. Dengan hal tersebut, maka menjelang usia sekolah, para siswa ini dapat dengan sendirinya terbangun untuk melanjutkan jenjang sekolah mereka atau terbangun untuk mengetahui makna yang selalu mereka baca. Nah, salah satu daripada tujuan kurikulum ini adalah untuk mengembangkan kelancaran dan kecakapan pembaca agar dapat mengetahui tentang proses membaca. Pembelajaran membaca yang efektif akan membangkitkan semangat siswa untuk menjadi pembaca yang pada akhirnya langsung mengetahui makna dengan sendirinya. 4. Inquiry. Metode inquiry memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami dan memperoleh informasi melalui proses yang mereka kumpulkan. Selain itu, metode ini juga menimbulkan keinginan tahuan siswa dapat memotivasi mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka sampai mereka menemukan jawaban. Pendapat ini didukung oleh Brunner dengan mengatakan bahwa pembelajaran yang baik adalah yang menyediakan kesempatan kepada siswa untuk maju dengan cepat sesuai dengan kemampuannya. 5. Reflective discussion atau diskusi mendalam. Mendorong siswa untuk berpikir dan membicarakan tentang materi yang diamati siswa, didengarkan, atau dibaca. Seorang siswa memulai diskusi dengan memberikan pertanyaan dalam sebuah cerita atau film. Ketika siswa bertanya, akan menciptakan kembali informasi dan kegiatan pada sebuah film atau cerita. Mereka mengklarifikasi pemikiran dan rasa mereka. 6. Writing to inform atau menulis informasi. Siswa harus banyak membaca sumber yang beraneka ragam dan mencetak materi untuk informasi. Selama menulis, siswa boleh menggunakan pengetahuan mereka tentang struktur dan bentuk materi-materi tersebut untuk mengatur dan menyajikan informasi. 7. Yaitu konsep formation. Konsep adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan peristiwa, ide atau objek yang serupa. Dengan membentuk konsep, maka siswa akan mampu mengorganisasikan banyak informasi yang ditemui. Informasi yang baru tersebut harus diteliti mengenai definisinya dan menghubungkan informasi-informasi tersebut, misalnya dalam pembelajaran fikih yang terkait dengan materi hewan yang halal dan haram. Dengan memberikan contoh-contoh, misalnya hewan, siswa mampu mengetahui bahwa terdapat sekitar 4 perbedaan hewan yang dapat dibedakan. Dari kegiatan tersebut, siswa akan mengetahui mana hewan yang halal dan mana hewan yang haram sesuai dengan sifatnya. Dengan demikian, metode ini dapat membantu memotivasi siswa karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide-ide, sehingga dapat membuat hubungan antara item-item dalam informasi tersebut.
Metode ini membantu untuk mengembangkan kemampuannya, menarik kembali dan membedakan kunci dari ide-ide tersebut, mengidentifikasi hubungan, membuat konsep, menjelaskan cara mereka mengatur data dan menyajikannya. Selain itu, dengan menciptakan hubungan-hubungan informasi yang baru, juga meningkatkan kreativitas siswa. 8. Konsep mapping. Pemetaan konsep mapping merupakan konsep khusus dari jaringan diagram untuk menyelidiki pengetahuan, mengumpulkan dan mendiskusikan informasi. Pemetaan konsep merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan peta konsep. Peta konsep mengandung persetujuan atau tabel yang mengandung konsep, item atau pertanyaan, atau daftar-daftar. Hubungan itu dinamai dan ditunjukkan dengan memakai simbol-simbol panah. Hubungan-hubungan yang dinamakan itu menjelaskan hubungan antara masing-masing isyarat atau petunjuk. Panah mendeskripsikan arah hubungan dan membacanya sebagaimana kalimat. 9. Konsep attainment. Attainment konsep merupakan strategi pembelajaran tidak langsung yang menggunakan proses penyelidikan. Strategi tersebut didasarkan pada konsep Jerome Bruner. Dalam pencapaian konsep Bruner, perhitungan sifat dari suatu kelompok atau kategori yang telah dibentuk oleh guru. Untuk melakukannya, siswa mengkompresikan atau membandingkan dan membedakan contoh-contoh yang mengandung sikap konsep dan beberapa contoh yang tidak mengandung siat itu. Kemudian siswa memisahkannya. Pencapaian konsep itu juga untuk mencari dan mengidentifikasi sifat-sifat yang digunakan untuk membedakan beberapa contoh yang diberikan. Yang ke-10 yaitu close procedure. Close procedure adalah teknik yang menghapus beberapa kata dari paragraf menurut jumlah bentuk kata atau kriteria lain yang bervariasi. Paragraf tersebut disajikan kepada murid atau siswa yang kemudian menyisipkan atau melengkapi kata-kata sebagaimana mereka membaca. Untuk melengkapi dan mengartikan dari sebuah teks, tata cara ini dapat digunakan sebagai teknik penilaian analisis bacaan. C. Ciri-ciri strategi pembelajaran tidak langsung. 1. Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan arti. Strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan sikap percaya diri. 3. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. 4. Strategi pembelajaran inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu membahas tentang langkah-langkah strategi pembelajaran tidak langsung. Ya, pada umumnya langkah-langkah strategi pembelajaran tidak langsung itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu membahas tentang 1. Melakukan observasi terhadap objek pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek baik menggunakan alat penginderaan maupun menggunakan alat bantuan. Kemudian langkah yang kedua yaitu setelah melakukan observasi yaitu untuk dapat menganalisis fakta yang didapatkan dari hasil observasi tersebut. Ya, dari hasil observasi tersebut kita harus menganalisis yang kita teliti dalam proses pembelajaran tersebut agar kita dapat mengetahui apa-apa saja yang kita amati dari yang sebelumnya.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu dapat menyimpulkan atau dapat mengamati hasil yang telah dilakukan. Ketika kita melakukan observasi, menganalisis, maka kita harus dapat menyimpulkan dari materi yang telah disajikan oleh guru ataupun lain sebagainya. Kemudian yang langkah yang terakhir yaitu hasil menjelaskan hasil yang telah ditemukan, melakukan perbandingan dengan fakta-fakta yang lainnya. Langkah yang ketiga ini merupakan langkah di mana kita harus membandingkan antara dua objek benda yang kita amati dari yang sebelumnya, supaya kita lebih mengetahui mana yang memiliki kelebihan dari hasil observasi tersebut dan kita mengetahui perbedaan dari objek yang kita teliti dari yang sebelumnya. Ya, mungkin itu saja langkah-langkah dari pembelajaran strategi tidak langsung. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kelima atau yang terakhir, yakni mengenai keunggulan strategi pembelajaran tidak langsung. Kelebihan dari pembelajaran tidak langsung diantaranya adalah: pertama, dapat meningkatkan kreativitas siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendirinya. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar karena mereka harus mendapatkan informasi sendiri, guru hanya membimbing. Yang keempat, meningkatkan keaktifan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima yakni dapat memudahkan siswa untuk mengingat informasi yang mereka dapatkan karena mereka sendiri yang menemukannya. Selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran tidak langsung. Yang pertama, strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencerna. Yang kedua, siswa dapat menjadi kurang kendali karena kurangnya kontrol dari guru. Yang ketiga, hasil pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran tidak langsung sulit diprediksi karena kemampuan siswa tidak sama. Yang keempat, strategi pembelajaran tak langsung kurang sesuai untuk pembelajaran, menekankan kepada penyajian informasi secara detail. Yang kelima, kurang sesuai untuk pembelajaran yang menekankan pada hafalan. Yang keenam, dalam model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan alam, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Yang ketujuh, karena siswa hanya memiliki sedikit kemampuan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang kedelapan, karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Yang kesembilan, model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk, dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif. Yang ke-10, jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan.